Guys, gimana kabar kalian hari ini? Clarissa doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa doakan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi ya. Dan di mana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, masih semangat ya? Untuk readingan malam ini, ya, kita akan prediksi siapakah yang mau hadir secepatnya untuk segera perbaiki komunikasi denganmu. Nah, jadi siapakah ya yang mau segera hadir secepatnya untuk perbaiki komunikasi dengan kamu? Oke, langsung saja, gak usah lama-lama ya. Kita akan tarik energinya. Buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading coaching, teman-teman bisa silahkan chat kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, markinjet ya, mari kita lanjut. Ya, kita penasaran juga nih ya. Ingin tahu siapakah yang dalam waktu dekat secepatnya akan segera hadir dalam hidup kamu untuk segera memperbaiki komunikasi. Wah, siapakah dia? Oke, kita akan lihat dulu ya. Tada! Aku merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, sedang menjalani hubungan dengan kamu, atau bisa dibilang kamu sama dia sedang posisi pendekatan ya. Tapi Clarissa bisa merasakan bahwa saat ini sepertinya ada suatu konflik yang sedang kamu hadapi antara kamu dan dia, sehingga menciptakan sebuah koneksi yang kurang sehat, sebuah hubungan yang berjarak, sebuah ikatan yang kurang baik gitu ya. Sebenarnya aku bisa merasakan bahwa orang ini memang masih mencintai kamu, masih ada rasa ya untuk menyayangi kamu. Bahkan ada juga di antara mereka yang sepertinya terlalu berharap banyak sama kamu, bahwa di masa yang akan datang dia ingin sekali memutuskan untuk bisa hidup bersama kamu selamanya. Tetapi orang ini memang memiliki kekurangan ya, di mana kekurangan tersebut Clarissa bisa merasakan kalau orang ini ada sifat sedikit egois, terlalu memikirkan diri dia sendiri ya daripada kamu yang pasangannya. Sehingga di sini aku bisa merasakan kamu sering sekali merasa hampa, punya pacar tapi rasa jomblo karena kurang diperhatikan atau diprioritaskan sama dia. Di sini dia memang begitu dalam mencintai kamu, tapi ya dia ini mencintai kamu dengan cara yang salah, dengan cara yang kurang baik, sehingga aku bisa merasakan bahwa kamu sama dia sering sekali terjadi sebuah gejolak konflik yang sebenarnya tidak mesti terjadi. Ya, masalah kecil bisa jadi besar, ya. Kemudian masalah besar tambah besar, tambah berapi-api di sini, gitu ya. Memang di sini orangnya terlihat begitu misterius ya, walaupun memang ada yang usianya jauh lebih dewasa daripada kamu, tapi sifatnya ini ya lebih dewasaan kamu daripada dia. Jadi kayak seolah-olah kamu menjalani hubungan sama dia itu bagaikan kayak banyakan kamu yang ngomong dia deh daripada dia yang ngomong kamu. Gitu ya. Terus di sini juga dia ini suka banget ya kalau kamu ini terlalu memperhatikan dia gitu loh. Ya, dia suka banget merasa kamu perhatikan, merasa kamu sayang, ya. Tapi
sifat kekurangan dia ini kurang bisa memperhatikan kamu, ya, kurang bisa membalas rasa kasih sayang yang kamu berikan, sehingga di sini sering sekali ya kamu merasa kosong, jiwa kamu merasa hampa, gitu ya, karena dia nggak bisa mengimbangi kamu di sini. Aku melihat ya bahwa penghalang terbesar dalam hubungan kalian tuh adalah sifat dia yang pemarah. Kemudian juga orang ini ada sifat yang sedikit egois, sehingga banyak sekali tekanan yang terjadi di dalam hidup kamu, gitu ya. Yang semula kamu bahagia jadi merasa tertekan, ya. Yang semula kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, jadi kayak seolah-olah kamu membatasi ruang gerak kamu sendiri, gitu ya. Karena ya kamu memang nggak bisa ya berekspresi bahagia ketika kondisi suasana hati kamu kurang baik atau kurang sehat, ya, sehingga di sini terjadi sebuah tekanan, ya, yang menggambarkan tentang energi kamu saat ini, ya, yang lebih banyak melamunnya, banyak sekali pikiran kamu kosong, ya, karena ya hubungan yang kamu impi-impikan tuh kayaknya nggak sejalan, gitu ya, sama apa yang kamu harapkan. Dan dalam waktu dekat ke depannya, aku melihat bahwa orang ini sepertinya akan membujuk kamu, akan memohon-mohon kepada kamu agar kamu bisa memaafkan kesalahan dia. Karena rasa cinta dia yang terlalu besar ke kamu, ya, yang membuat orang ini menyadari bahwa selama ini dia ternyata salah, ya, bahwa ternyata cara dia mencintai kamu juga tidak benar, gitu ya, sehingga ya di sini kan terlihat hari-hari kamu dipenuhi dengan kesedihan, kegalauan, bahkan aku melihat ya lingkungan kamu berbahagia tapi kamu sendiri yang merasa sedih, ya, bagaikan kamu yang hidup menderita sendirian, gitu ya. Di sini terlihat ya bahwa orang ini akan secepatnya, ya, dia akan kembali segera perbaiki komunikasi sama kamu. Karena aku melihat ke depannya yang semula komunikasi antara kamu dan dia renggang, ya. Kemudian ke depannya hubungan kamu sama dia komunikasinya akan kembali membaik, bahkan jauh lebih bahagia daripada sebelum-sebelumnya. Bisa dibilang ini adalah bagian dari fase untuk menggapai kebahagiaan. Karena bagaimanapun juga untuk menggapai kebahagiaan banyak sekali proses yang harus kamu lalui. Mulai dari bahagia, sedih bareng, ya, berjarak sampai pada akhirnya bisa bersatu lagi, gitu ya. Yang jelas niat dia datang lagi ke dalam hidup kamu membawa niat yang positif. Dia ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan karena dia masih sadar bahwa dia masih terlalu berat untuk mencintai kamu, gitu ya. Dan orang ini juga sepertinya ingin membereskan ya hubungan yang ya masih simpang siur, problem yang masih belum terselesaikan. Dia akan membereskan secepatnya karena dia masih berharap banyak sama kamu, gitu ya. Karena bagi dia kamu masih cukup berharga, ya, cukup berarti di dalam kehidupannya. Kayak gitu. Aduh, ada suara berisik ya. Sorry ya guys, itu anak-anak aku yang sedang berantem, namanya anak kecil ya. Oke. Clarissa akan lihat lagi ya. Yang mau hadir secepatnya untuk perbaiki komunikasi dengan kamu. Siapakah dia? Kita lihat dulu ya. Tara. Kalau di sini aku bisa merasakan ya. Kalau di sini terlihat ya, dia ini adalah sosok seseorang yang memang usianya sepertinya lebih muda dia daripada kamu. Tapi aku juga bisa merasakan ya kalau dia ini masih ada energi bocilnya, ya, masih ada energi childishnya, gitu ya. Cenderung apapun yang dia lakukan tuh kayak ya suka-suka dia. Yang penting dia bahagia, is okay, hubungan tuh nanti aja, no problem, gitu ya. Dia ini masih cenderung suka merasa asik dengan kehidupan dia sendiri, suka cenderung merasa asik dengan teman-teman dia, dengan lingkungannya, ya, dengan apapun yang dia lakukan asalkan dia merasa senang. Bahkan di sini ketika orang ini sudah menghabiskan waktu dia bersama teman-temannya atau dengan kesibukannya, ya, kamu dilupakan.
ya. Di sini tuh kayak ya kamu ngerasa banget ya kalau kayaknya orang ini tuh nggak peduli deh sama kamu gitu ya. Kayaknya nih orang tuh kayaknya nggak respect banget sama kamu gitu ya. Kayaknya nggak peka deh kamu sindir model apapun. Karena memang yang aku rasakan tuh ya ini orang memang dari segi sifat tuh masih childish ya. Di sini sebenarnya dia memiliki obsesi besar ya terhadap hubungan ini. Tapi memang banyak sekali proses yang harus kamu jalani ke depannya bersama dia. Karena yang aku lihat tuh akan banyak sekali gejolak ya seperti yang terjadi saat ini ya. Akan banyak sekali gejolak yang akan kamu hadapi, tapi setelah itu semua terlewati, kamu akan bisa hidup berbahagia bersama dia. Dia ini punya mimpi yang besar ya, tapi tidak diimbangi dengan pergerakan yang nyata ya. Alhasil perjalanan cinta kamu ini ngestak ya. Kayak seolah jalan di tempat, tidak ada pergerakan yang berarti. Kayak kesannya tuh ya begini-begini aja gitu ya. Padahal kamu sudah terlanjur jatuh cinta sama dia. Padahal kamu juga sudah terlanjur berharap banyak gitu ya kepada dia gitu. Di sini memang orangnya ya terkadang dia tuh bisa romantis ya. Tapi terkadang kalau sudah muncul sifat bocilnya, kayaknya nyebelin deh ya. Dia lebih sering bikin kamu ngerasa cemas dan khawatir ya. Terutama kalau dia asik dengan kehidupan dia sendiri gitu. Tapi aku merasa bahwa dia ini gak bisa deh jauh dari kamu ya. Sempat kamu mencoba membatasi interaksi kamu bersama dia. Tapi apa yang terjadi? Ya ujung-ujungnya dia kayak seolah-olah memohon-mohon ya, untuk meminta ya bahwa kamu jangan cuekin aku ya, karena aku ini loh cinta banget sama kamu gitu ya. Dengan segenap hati dia berusaha meyakinkan kamu ya agar kamu bisa kembali mencintai dia seperti sedia kala gitu. Di sini memang aku bisa merasakan ya kalau orang ini tuh sebenarnya dia nurut sama kamu ya. Tapi lebih banyak gak nurutnya sih. Tapi kalau cara kamu mengarahkannya positif, yang baik, yang benar, yang tepat, aku rasa bahwa orang ini akan nurut sama kamu ya. Karena sebenarnya aku bisa merasakan ada rasa ketakutan tersendiri dari dia, di mana rasa ketakutan tersebut mengatakan kalau dia ini takut kehilangan kamu, takut tidak mendapatkan kepercayaan dari kamu lagi. Jadi kalau kamu misalkan memberikan dia sebuah pembelajaran, aku merasa bisa menggerakkan hatinya dia agar dia bisa sejalan dengan pikiran kamu gitu. Karena saat ini yang aku rasakan tuh ya dia masih cenderung masih suka kayak main-main gitu, kayak masih banyak gak seriusnya. Kalau ditanya sebesar apa sih rasa cinta dia kepada kamu, aku merasa seluas samudra ya, gak bisa diukur, hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu ya. Karena di sini luas banget. Terus dia ini juga orangnya menurut aku tuh kayak cenderung menyimpan rahasia ya. Kayaknya ada sesuatu hal yang memang tuh kamu gak boleh tahu gitu loh. Tapi ini bukan hal yang negatif ya. Aku ngerasa bahwa orang ini tuh kayak gak mau ya terlalu terbuka sama kamu karena ya dia ini kayak tahu batasan gitu loh. Mana yang boleh dia ceritakan dan mana yang tidak gitu loh. Ini sebenarnya menyangkut masalah pribadi dia sih, bukan urusan kenakalan dia gitu ya. Dan di sini juga dia merasa happy dan bahagia sebenarnya ya, bersemangat banget bisa mendapatkan seseorang yang seperti kamu. Tapi ya tidak diimbangi dengan perlakuan dia yang positif gitu ya kepada kamu, sehingga kayak kamu ngerasa bahwa nih orang tuh kayaknya gak bisa serius sama kamu gitu. Di sini aku bisa merasa sih ya bahwa sebenarnya tuh penghalang terbesar dari hubungan kalian tuh ya ini terletak dari dia gitu ya. Kalau seandainya dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka kamu gak akan perlu terlalu cemas ya, gak akan terlalu curiga, gak akan terlalu cemburu sama dia. Kamu akan bisa melewati kehidupan ini dengan penuh ketentraman dan kedamaian. Tapi kalau ngelihat dia yang terkadang suka ghosting, suka hilang-hilangan ya, terlalu asik dengan dunia dia sendiri, ya maka kamu melakukan aktivitas apapun kayaknya gak bisa tenang deh gitu ya. Lebih banyak deg-degannya ya. Kamu takut aja kalau
trauma-trauma lama kamu lama ini bisa terulang kembali gitu. Di sini memang aku melihat ya kalau dia ini sepertinya punya mimpi yang besar, angan-angan ya tentang menjalani kehidupan cinta yang lebih serius lagi, yang lebih dalam bersama kamu gitu. Tapi memang sih masih belum terwujudkan karena dia berubah aja belum ya. Masa iya mau mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kamu? Nantinya amburadul dong ya. Jadi sabar aja, biarkan proses yang merubah dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa gitu ya. Yang harus kamu lakukan saat ini cukup buat dia senyaman mungkin ya. Kamu juga harus lebih bijaksana dan strength, tegas gitu ya sama dia agar orang ini kedepannya setidaknya bisa menghargai apa yang sudah kamu katakan gitu. Kedepannya aku melihat ya, kalau kamu ini masih dipenuhi dengan ya rasa kekhawatiran dan kecemburuan karena ya orang ini kayaknya masih cenderung lamban ya untuk berubah. Tapi walaupun demikian tuh aku masih bisa merasakan ada energi yang positif dari dia gitu ya. Walaupun berubahnya lambat gak masalah, yang penting dia masih ada kemauan dan niatan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di sini aku bisa merasakan bahwa kedepannya tuh kayak kamu masih dihantui sama rasa cemburu, kecurigaan terhadap dia gitu ya. Rasa kekhawatiran yang begitu besar, yang begitu dahsyat ya. Karena memang orang ini masih bisa dibilang tuh kayak masih butuh proses gitu ya untuk menjadi pribadi yang setidaknya lebih positif lagi. Gitu, say. Kita lihat lagi ya di sini, kita akan lihat yang mau hadir secepatnya untuk perbaiki komunikasi dengan kamu, siapakah dia? Oke. Thank you. Kalau dilihat-lihat ya, aku bisa merasakan ya, dia ini sebenarnya dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi ya aku merasa bahwa orang ini tuh kayak terlalu banyak keinginan yang mau dia lakukan bersama kamu, tapi masih belum terwujud karena ya dia nggak bisa mengimbangi kamu secara tepat, sehingga hubungan ini berkesan tarik ulur ya, berkesan tarik ulur ya. Di saat kamu mendekat, dia menjauh, di saat kamu menjauh, dia berusaha mendapatkan hati kamu kembali ya, agar semakin dekat gitu. Memang aku bisa merasakan ya kalau orang ini tuh memiliki ambisi yang cukup kuat untuk serius bersama kamu gitu ya. Terlihat di sini ada mimpi berumah tangga ya, mimpi mencintai kamu selamanya ya. Dia juga ingin sekali banyak belajar dari kesalahan ya. Kemudian dia juga di sini yang aku lihat punya mimpi ya, masa depan yang indah bersama kamu gitu. Cuman ya itu tadi kendalanya ya. Dia terlalu banyak mimpi sehingga kayaknya berkesannya itu kayak lebih ke arah ngegantung kamu gitu ya, daripada take action gitu ya. Kayak banyak ngomongnya daripada tindakannya ya. Dan ini kayak kamu itu jadi lama-lama itu merasa gak yakin sama dia gitu ya. Gak yakin kalau dia ini benar-benar mau serius sama kamu gitu ya. Gak yakin kalau dia ini benar-benar memiliki rencana kedepannya untuk hidup bersama kamu gitu ya. Karena memang aku melihat bahwa saat ini hubungan kamu gak ada pergerakan sama sekali loh ya. Dia cenderung sibuk dengan pekerjaan dia sendiri, sedangkan di dalam hubungannya ya masih banyak sesuatu hal yang perlu dikoreksi, itu tidak dia lakukan gitu ya. Memang aku melihat bahwa orang ini memiliki kuasa ya, dia punya segalanya, materi mencukupi ya. Bisa dibilang kehidupan dia kedepannya menjanjikan. Tapi memang kalau kamu ingin hidup serius sama dia, modal kamu cuma sabar. Karena tanpa sabar itu gak akan berarti apapun gitu ya. Karena memang kamu yang dituntut untuk selalu ngerti dia, kamu yang dituntut untuk berusaha memahami keadaannya ya. Walaupun sebenarnya tuh kamu juga butuh yang namanya di ngertiin, diperhatikan ya. Gitu. Dan di sini sih aku melihat bahwa dalam waktu dekat tuh sepertinya akan ada rencana yang mau dia lakukan kepada kamu ya, di mana dia akan hadir di dalam kehidupan kamu
untuk mendapatkan hati kamu lagi. Karena sejujurnya tuh aku ngerasa ya bahwa orang ini tuh kayaknya sudah punya ya kunci kelemahan kamu, sehingga ya aku ngerasa bahwa kalau kamu sudah dihadapkan sama dia, jatuhnya tuh kayak kamu selalu luluh ya, luluh dan luluh lagi. Yang semula kayak kamu udah merasa tidak bisa menahan amarah kamu, jadinya kamu memaafkan dia gitu. Karena orang ini yang seolah-olah dia punya kendali penuh terhadap kekurangan kelemahan kamu gitu. Dan di sini sih memang aku merasa ya bahwa kamu saat ini nggak bisa berbuat apa-apa, ya, nggak bisa berbuat banyak, karena sudah banyak sekali daya dan upaya sudah kamu lakukan, ya, demi kebaikan hubungan ini, tapi tidak menghasilkan sesuatu hal yang baik, gitu ya. Kayak kamu saat ini sebenarnya sudah berada di posisi lelah, ya, sudah capek, ya, capek pikiran, capek mikirin dia, gitu. Dan banyak sekali ya sepertinya pekerjaan-pekerjaan atau rencana-rencana yang terbengkalai gara-gara kamu terlalu mengurusi kehidupan dia, terlalu mengurusi kehidupan cinta yang tidak kunjung usai ini, gitu ya. Di sini memang dia ini orangnya nggak suka dipaksa, ya, nggak bisa dipaksa untuk berubah, nggak bisa dipaksa untuk menerima nasihat dari kamu, gitu ya. Jadi kayak misalkan kamu ngomong apapun, memberikan kata-kata yang positif buat dia, itu akan percuma, gitu ya. Karena aku merasa bahwa orang ini tuh punya prinsip hidup dia sendiri. Dia juga orangnya nggak suka dipaksa, nggak suka disuruh-suruh, ya. Jadi biarkan dia berekspresi dengan cara dia sendiri, gitu. Terus aku merasa bahwa orang ini tuh kayaknya terlalu nyaman sama kamu, ya. Terlalu nyaman sampai-sampai lupa akan rasa tanggung jawab dia kepada kamu. Karena bagaimanapun juga, walaupun kamu udah tahu kalau kamu ini sayang sama dia, tapi ya aku merasa bahwa seolah-olah itu tidak ada pergerakan yang berarti yang harus dia lakukan, gitu ya. Di sini aku merasa ya kedepannya itu orang ini akan bertekuk lutut sama kamu, ya, dia akan tobat. Karena aku merasa bahwa nantinya tuh akan banyak sekali drama yang akan terungkap dan kamu tahu, gitu loh. Jadi kayak, oh, selama ini ternyata kamu kayak gitu tuh sama aku, gitu ya. Ternyata selama ini tuh aku udah banyak berjuang, berkorban, tapi ternyata kamu menyepelekan aku. Jadi kayak di situ nanti kedepannya akan banyak sekali drama yang akan terungkap dan kamu nantinya bisa membuat dia ini jerah, ya, sampai pada akhirnya membuat dia minta maaf dan ampun-ampun kepada kamu, gitu ya, membuat dia seolah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan dia yang seperti itu lagi. Karena di sini aku merasa ya bahwa banyak sekali hal yang nantinya itu akan menyadarkan dia, yang membuat pada akhirnya ya ternyata dia nggak ingin menyakiti kamu lagi, ya, dia nggak ingin menyepelekan kamu lagi, gitu ya. Karena ya Tuhan Maha Adil, ya. Bisa dibilang sekejam apapun orang sama kamu pasti akan ada balasannya, ya, di mana balasan tersebut akan menyadarkan dia, ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu. Oke, di sini kita akan lanjut lagi, kita akan lihat, ya, yang mau hadir secepatnya untuk perbaiki komunikasi dengan kamu. Siapakah dia yang mau hadir secepatnya untuk perbaiki komunikasi dengan kamu? Aku lihat dulu. Cara. Kalau di sini sih aku merasa bahwa sebenarnya orang ini tuh sudah cukup lama, ya, dia nggak berkomunikasi atau berinteraksi sama kamu. Dia sebenarnya ingin kembali secepatnya sama kamu, tapi dia takut, dia nggak punya nyali karena dia merasa kali ya punya beban rasa bersalah yang begitu besar kepada kamu, ya. Dan di sini aku merasa kayaknya kamu ya sekarang ini berada di posisi yang kayaknya udah nggak terlalu peduli deh sama dia, gitu. Karena kayaknya percuma juga dan sia-sia buang-buang waktu, gitu ya. Kamu
terlalu berharap sama seseorang yang nggak pasti gitu loh ya. Pasti kayak di sini tuh ada titik lelah kamu gitu ya. Tapi di saat hal itu terjadi di dalam diri kamu ya, dia mendekat ya, berusaha menaklukkan hati kamu lagi, meyakinkan kamu ya bahwa dia ini masih sayang sama kamu. Memang di sini dari energinya sih positif ya. Tapi ada juga yang mungkin energi kamu menanggapi secara negatif karena ya mungkin saja terlalu dalam luka yang dia berikan sehingga kayaknya kamu ya udah deh, hidup dan matiku ini aku serahkan aja semuanya sama Tuhan gitu loh. Karena ya udah terlalu capek juga ya, terlalu banyak berjuang tapi perjuangan kamu sia-sia. Terlalu banyak juga ya berbuat kebaikan kepada dia tapi kebaikan kamu dibalas dengan ketidakpastian gitu. Berat. Memang di sini yang aku lihat ya, ini orang tuh kayaknya dulu ya lebih banyak tidak peka terhadap kondisi perasaan kamu. Jadi kayak kamu ini nggak tahu ya bahwa perasaan pasangannya ini dalam kondisi yang kurang baik ya, sedang butuh support system banget dari dia gitu ya, sedang mengharapkan kehadiran kekasihnya, dia nggak bisa merasakan hal itu. Jadi kayak menurut aku terlalu egois ya, terlalu memikirkan di dia sendiri. Padahal ya pada saat kamu sama dia dulu ya, kamu pernah berada dalam situasi yang benar-benar butuh nih orang ya, benar-benar butuh dia. Tapi ya ternyata tuh ya dia tidak bisa ya hadir dengan alasan A, B, C, dengan alasan pekerjaan, dengan alasan yang lain ya. Sebenarnya tuh ya hubungan kamu dan dia ini dalam situasi dan kondisi yang kurang baik gitu ya. Memang aku merasa bahwa orang ini tuh di awal ya, dia begitu sayang banget sama kamu. Terlihat ya kayak seolah-olah dari cara dia memperhatikan kamu ya, dari cara dia meyakinkan kamu, seolah-olah menggambarkan bahwa dia ini sosok seseorang yang kamu cari. Tapi begitu kamu udah merasa takluk dan sayang sama dia, tara, yang kamu dapatkan adalah prank ya, prank, zong. Ternyata dia berbeda banget dari apa yang kamu perkirakan. Sekarang tuh aku melihat ya banyak sekali rencana yang sepertinya sudah dia persiapkan, yang sudah dia susun. Kayak jadi ini kayak orang itu sudah mempersiapkan apa yang harus dia katakan dan apa jawabannya misalkan kamu menuntut tentang ABC gitu ya. Karena memang aku merasa orang ini juga kayaknya hidup dia dulu itu terlalu banyak berkelit ya. Jadi kayaknya tuh udah biasa ya menghadapi tuntutan ya, menghadapi kayak penuntutan keadilan itu udah biasa banget gitu loh. Karena aku merasa dulu nih orang tuh terlalu banyak drama ya, terlalu banyak sandiwara ya, sehingga ya aku melihat orang ini tuh kayak sudah terbiasa untuk nggak jujur sama siapapun gitu loh. Di sini tuh aku juga bisa merasakan ya kalau ya ini sebenarnya bukan salah kamu sih, karena memang aku bisa merasakan kalau orang ini tuh daya manipulatifnya tinggi ya. Dia menutupi ketidaksempurnaan dengan kesempurnaan agar dinilai orang lain ya dia adalah pribadi yang paling sempurna. Padahal ya dari energi yang aku resapi sih kayaknya jauh ya, karena terlalu banyak sandiwaranya, terlalu banyak dramanya. Terus di sini tuh aku juga bisa merasakan ya kalau dia ini masih sayang sama kamu sebenarnya ya. Bahkan ya kayaknya kamu ini gak bisa digantikan sama siapapun deh gitu loh. Karena memang hanya kamulah satu-satunya seseorang yang mengerti keadaan dia banget ya. Hanya kamulah seseorang yang selalu sabar menghadapi sikap gak jelasnya dia gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak seolah gak bisa move on dari kamu ya. Terlalu berat banget pikiran dia memikirkan kamu gitu. Dan di sini tuh ada lagi ya yang secepatnya ya kembali kepada kamu untuk memperbaiki komunikasi, karena dia ini masih terlalu sayang sama kamu, masih terlalu sering memikirkan kamu. Bahkan kamu pun juga sepertinya masih sering rasa kalau dia ini sering mikirin kamu ya. Karena walaupun komunikasi kalian terhambat, tapi koneksi batin ini kayaknya masih nyambung satu sama lain.
Dan di sini terlihat jelas banget ya kalau ini ada aura yang terpancar begitu jelas dan nyata kalau dia ini berambisi ingin kembali secepatnya kepada kamu, karena memang aku ngerasa bahwa hubungan kalian ini belum berakhir ya. Hanya ada kesalahpahaman aja yang sepertinya tuh belum terluruskan ya. Kalau ditanya dari segi hati dan perasaan, dia masih cukup besar sayang sama kamu, dia masih mencintai kamu, dia masih berharap penuh kepada kamu gitu ya. Memang di sini aku merasa bahwa orang ini tuh kayak lamban ya, orangnya pasif banget ya. Tapi dia ini sebenarnya orangnya sayang, tulus. Cuman ya sifat kepasifan dia ini sehingga membuat hubungan ini jadinya kayak terasa garing, membosankan ya. Karena menurut aku tuh kayak dia ini cenderung langkahnya lamban ya. Dia punya tujuan sebenarnya, tapi yaitu tadi tujuan yang tidak diimbangi dengan rasa semangat yang besar ya. Sebesar apapun tujuannya pasti juga menggapainya berat gitu ya. Saat ini dia ini tersiksa banget loh ya. Dia tersiksa banget di sini ya. Dia seolah-olah itu kayak ya, karena aku masih mencintai kamu dan kondisi hubungan kita ini nggak baik ya. Jadi aku banyak sekali merasakan tekanan ya. Aku nggak bisa fokus terhadap pekerjaan, terhadap pikiranku, masa depanku. Karena memang ya fokusku ingin secepatnya kembali ke kamu gitu. Jadi orang ini tuh kayak sudah cukup lama dalam kondisi yang sebenarnya itu hidup dia udah kacau ya. Pikiran dia nggak bisa tenang karena hati dia masih tergerak memikirkan kamu gitu. Tapi dia kayak seolah ini masih belum memiliki rasa kepercayaan diri ya untuk dia bisa segera kembali kepada kamu, karena ya dia masih merasa bersalah gitu ya. Kedepannya tuh aku melihat kayaknya orang ini tuh mau menata kembali hubungan yang sebenarnya berantakan, hubungan yang kurang sehat, kondisi situasi yang mungkin terlalu toksik ya. Jadi kedepannya tuh orang ini akan menata kembali, mencoba meluruskan masalah yang simpang siur, mencoba mengembalikan ya energi cinta kamu yang mungkin gak stabil ya. Karena dari cinta gak stabil tersebut itulah yang aku ngerasa itu kayaknya membuat dia berinisiatif untuk dia segera secepatnya ya berdamai dengan kamu. Jadi seperti itu. Oke, aku akan lihat lagi di sini. Di sini tuh ada juga yang memang yang mau perbaiki komunikasi sama kamu secepatnya ya. Kalau dia ini orangnya dia pemarah, pencemburu. Karena cemburu bagi dia ini, cemburu bisa mengalahkan segalanya, mengalahkan hati nuraninya ya, mengalahkan pikiran jernihnya gitu. Karena aku ngerasa kayaknya di sini kamu sama dia dalam kondisi yang masih sama-sama menahan gejolak amarah, emosi yang begitu besar. Karena menurut aku ya selain dia orangnya egois, dia orangnya terlalu banyak drama dan manipulatif ya. Sebenarnya orang ini punya banyak kelebihan, tapi kelebihan dia ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga ya ini sangat berdampak banget ya terhadap kehidupan kamu gitu. Kamu jadi kayak banyak merasa terbebani, kamu jadi gak bisa berpikir secara jernih juga gitu ya. Karena memang bagaimanapun juga namanya pasangan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dan psikologis kita. Kalau pasangan kita membawa dampak yang positif, tentu kita juga akan menjadi pribadi yang positif. Begitu pula juga sebaliknya. Apabila pasangan kita membawa dampak energi yang negatif, maka nggak menutup kemungkinan ya banyak hal negatif yang terjadi di dalam pikiran kamu. Sebenarnya aku merasa bahwa orang ini tuh kembali ya, walaupun dia mau memperbaiki komunikasi, tapi aku merasa bahwa orang ini tuh kayak masih dengan versi terlamanya dia. Masih dengan drama-dramanya dia, masih dengan sifat tidak baiknya dia, masih dengan sifat kerasnya dia. Karena sejujurnya aku merasa ya tipikal seseorang yang seperti ini tuh susah untuk berubah. Siapa yang bisa merubah dia? Hanya Tuhan dan
keniatan dari dia sendiri, gitu ya. Walaupun kamu mendesak membuat dia untuk berubah, dia pasti mengiyakan. Tapi ujung-ujungnya ya udah ya, tidak ada apapun yang dia lakukan gitu, karena memang dari dasarnya dia susah untuk berubah. Kemudian di sini aku juga bisa melihat ya, kalau di awal tuh orang ini kayak benar-benar menunjukkan sifat kelebihannya dia, ya. Kayak hal itu juga salah satu yang membuat kamu jadi merasa takluk dan berat untuk mempertimbangkan dia, gitu ya. Tapi setelah kamu tahu sifat aslinya dia, ya kayaknya kamu merasa dia ini B aja, ya sama seperti masa lalu kamu, gitu. Dan yang lebih parah tuh ketika orang ini udah ketahuan salah, ya dia ini nggak mau disalahkan, gitu ya. Sebenarnya banyak sekali ya lingkungan kamu ini yang kurang setuju, kurang mendukung kalau kamu sama dia. Karena bagaimanapun juga sahabat terdekat kamu itu biasanya jauh lebih peka ya terhadap orang-orang yang memiliki energi yang kurang baik gitu. Sehingga kayaknya banyak deh lingkungan kamu tuh kayak, ngapain sih kamu mempertahankan nih orang gitu ya. Padahal kamu udah banyak berjuang tapi kamu tuh gak dihargai loh gitu. Banyak sekali ya lingkungan kamu yang berusaha mengingatkan kamu ya agar kamu itu sadar. Tapi karena begitu kuat ya dan begitu dalam cinta kamu ke dia, sehingga ya udah kamu dibutakan oleh cinta gitu ya. Padahal di sini tuh aku bisa merasakan kalau banyak sekali ya drama kemanipulatifan yang dia lakukan gitu. Berat banget ya. Di sini Clarissa akan lihat lagi ya. Clarissa akan lihat lagi. Terus di sini tuh aku bisa merasakan ya kalau di sini ada juga yang sebenarnya kayaknya lebih ke arah energi kamu ya. Kamu yang sebenarnya merasa terbebani sama hubungan ini. Bukan karena kamu gak cinta sama dia, tapi gak cinta sama sifatnya dia. Yang cenderung suka melimpahkan masalah ini kepada diri kamu. Jadi kayak sebenarnya kan kalau ada masalah di dalam hubungannya ya udah sama-sama diselesaikan, gak ada yang merasa benar, gak ada yang merasa disalahkan. Tapi kalau ini orang tuh lebih berat ke arah energi, suka melempar kesalahan. Sehingga ya di sini terjadi ya kekecewaan, tekanan yang begitu berat dari batin kamu, dari hati kamu ya. Di sini tuh memang aku melihat kalau orang ini sebenarnya punya rencana ya, di mana rencana tersebut adalah rencana yang baik ya, di mana dia mau seriusin kamu. Ada juga yang ya menjanjikan kayaknya kamu mau dinikahi dia kalau kamu cewek gitu ya. Kalau dia cowok ya sorry, kalau misalkan dia ini cewek ya aku merasa bahwa kayaknya orang ini tuh banyak PHP-in kamu gitu. Sebenarnya tuh di awal kamu udah sering ya kayaknya merasa dilema sama dia gitu loh. Tapi kamu pun sadar bahwa kamu gak bisa jauh darinya gitu loh. Sehingga kayak kamu ini gak bisa berbuat banyak. Yang harus kamu lakukan ya dalam waktu dekat tuh kamu harus bisa membuat dia merasa jera terlebih dahulu. Buat dia bertekuk lutut ke kamu sebisa mungkin. Karena pada dasarnya sebenarnya orang ini setia. Setia sama kamu ya. Dia bisa nurut sama kamu gitu ya. Cuman kalau kamu nggak strength, nggak tegas sama dia, ya dia akan cenderung menyepelekan kamu lagi. Dan yang lebih penting tuh saat ini adalah bukan waktu yang tepat untuk merenungi nasib ini. Karena aku merasa ya bahwa di antara kamu tuh saat ini ada yang kayak merenung, kok hidup aku gini amat ya. Kok kehidupan cintaku sial banget ya. Kenapa sih gitu ya. Ini bukan waktu yang tepat untuk merenungi hal itu. Lebih baik saat ini adalah pikirkan terhadap kebahagiaan diri kamu sendiri. Gak usah terlalu peduli sama dia. Toh nanti dia juga tanpa kamu minta pasti dia akan kembali sendiri kepada kamu. Jadi ya udah nikmati aja hidup kamu, bahagiakan diri kamu sendiri dengan cara kamu gitu ya. Itu jauh lebih baik. Terus di sini tuh ada juga yang ya sepertinya ada yang mau ngaku sama kamu ya kalau ternyata ya selama ini
apa yang kamu duga-duga, apa yang kamu sangka-sangka tuh ternyata sesuai dengan feeling kamu gitu loh. Karena memang aku bisa merasakan kalau orang ini tuh kayaknya ada sesuatu hal yang dia sembunyikan dari kamu, tapi kayaknya kamu ini didesak atau dipaksa kayaknya nggak boleh tahu. Tapi sepandai-pandainya dia menyimpan bangkai, pasti juga akan tercium juga gitu ya. Lama-lama ya ini ya terbongkar. Dia akan mengaku dengan sendirinya bahwa selama ini tuh apa yang kamu sangkakan dan apa yang kamu dugakan ke dia benar gitu ya. Dan yang harus kamu lakukan tuh ya sebenarnya di sini cuma satu ya. Kamu harus bisa memberikan dia suatu pelajaran ya agar dia bisa berubah. Kalau dia mau berubah, berikan dia kesempatan untuk bisa memperbaiki. Tetapi kalau semakin diberikan kesempatan dia makin berulah, mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik. Karena nggak baik juga buang-buang waktu ya untuk menghabiskan waktu bersama seseorang yang terlalu berkelit dan nggak jelas gitu ya. Dan di sini aku melihat ke depannya itu hubungan kamu memang akan terlahir kembali ya. Diimbangi dengan pondasi yang kuat, diimbangi dengan perbaikan diri yang baik, sehingga aku merasa bahwa orang ini tuh kayak ya sudahlah gitu ya, kamu nanti bisa memaafkan dia karena dia juga sudah berubah ya. Sampai pada akhirnya kamu memberikan dia kesempatan dan dia bisa membuktikan bahwa ya ternyata dia ini masih bisa dihandle gitu ya. Terus di sini ada juga yang kayaknya tuh nggak bisa move on dari kamu. Aku nggak tahu masalah kalian apa. Yang jelas tuh kamu masih memikirkan dia dan dia masih sering memikirkan kamu. Karena pada dasarnya energi kalian tuh masih kuat satu sama lain, masih sering memikirkan satu sama lain, masih sering berinteraksi dan bergejolak dalam batin gitu ya. Dia ini sebenarnya orangnya setia sama kamu. Tapi entah karena waktu, pekerjaan, kesalahpahaman, atau karena dia yang kurang bisa memperhatikan kamu sehingga ini menjadi hubungan yang simpang siur. Bahkan di sini aja aku merasa bahwa dia ini kayaknya masih ingin memeluk kamu, masih ingin sekali masuk ke dalam relung hati kamu gitu ya. Karena dia nggak bisa membohongi perasaan dia sendiri. Yang jelas tuh ya dia berharap bahwa kamu kedepannya gitu ya bisa memberikan dia kesempatan lagi, karena dia akan membuktikan cinta dia kepada kamu gitu ya. Oke, makasih banyak di sini buat teman-teman yang sudah menyimak readingan aku mulai dari awal sampai akhir ya. Dan aku berharap bahwa readingan ini bisa memberikan energi yang positif baik dalam kehidupan kamu maupun diri kamu sendiri. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini ya selalu diberikan kesehatan ya, energi yang positif, kebaikan dan keberkahan. Apapun yang menjadi kesulitan bisa segera terselesaikan. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi berbayar ya, teman-teman bisa silahkan chat saja nomor WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Tetap terus semangat, selalu berpikir positive thinking untuk menggapai kebahagiaan yang jauh lebih indah. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan selanjutnya. Bye-bye.